Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 23. Ki Cangak Awu sudah melintangkan senjatanya, sebatang tongkat sebesar lengan yang terbuat dari kayu galih asem, yaitu bagian tengah dari batang asem yang kuat dan keras seperti besi. Hak, sambutlah serangan mautku. Arya Bratadewa membentak dan goloknya menyambar, berubah menjadi sinar terang yang dahsyat. Golok itu terputar membuat gerakan di atas, menjadi gulungan sinar kemudian mencuat ke arah kepala Ki Cangak Awu. Trang-cering. 2 kali golok menyambar dan 2 kali bertemu dengan tangkisan tongkat Ki Cangak Awu. Ketua Jatikusumo ini memiliki tenaga yang besar. Akan tetapi ternyata lawannya juga kuat sekali sehingga pertemuan dua senjata itu membuat keduanya terdorong mundur dan merasa tangan mereka tergetar. Akan tetapi ternyata kemudian bahwa Ki Cangak Awu masih kalah dalam hal kecepatan gerakan sehingga keadaannya tidak jauh dari keadaan istrinya yang juga mulai terdesak hebat oleh Ni Chandra Dewi. Lanjut ke jilid 05. Kemelut Belambangan, seri ke-05 serial Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hopinghu. Jilid 05. Melihat dua orang jagoannya mendesak suami istri pimpinan perguruan Jatikusumo itu, Warok Suro Badak tertawa-tawa gembira. Dia amat membenci pimpinan Jatikusumo. Dia dan Warok Suro Singo memimpin gerombolan mereka menyerbu Jatikusumo karena perguruan itu selalu memusuhi teman-teman mereka yang masuk golongan hitam atau golongan sesat. Selain itu, juga dalam penyerbuan itu, kakaknya, Suro Singo telah tewas di tangan Ki Cangak Awu. Maka ketika bertemu dengan Arya Bratadewa dan Chandra Dewi, dia minta bantuan mereka. Arya Bratadewa tidak menolak karena dia selalu memusuhi orang-orang yang membela Mataram. Sebagai Antek Company, memang tugasnya untuk mengadu domba antara daerah-daerah dengan Mataram. Arya Bratadewa mau membantu Suro Badak dengan perjanjian bahwa Suro Badak akan mengerahkan semua kawannya untuk membantu Belambangan yang hendak memberontak terhadap Mataram. Biarpun mereka berdua terdesak hebat, namun bukan watak pendekar kalau suami istri itu menjadi gentar, apalagi berusaha melarikan diri. Mereka melawan mati-matian sehingga amukan mereka berdua itu sedikitnya dapat meredam desakan kedua orang lawan yang memang memiliki tingkat yang lebih tinggi sedikit dibandingkan mereka. Kalau saja tingkat kepandaian suami istri pimpinan perguruan Jatikusumo itu lebih tinggi daripada lawan mereka, tentu sudah sejak tadi Arya Bratadewa mempergunakan sepasang pistol yang menjadi andalannya. Akan tetapi karena dia mampu mendesak Ki Cangak Awu dan Ni Chandra Dewi juga dapat mendesak Ni Pusposari, maka dia tidak mau mempergunakan senjata api itu. Bagi seorang jagoan seperti dia tentu akan merasa lebih puas jika mengalahkan lawannya dengan kesaktiannya, bukan dengan senjata api yang hanya dipergunakan kalau keadaan memaksanya. Kini suami istri itu sudah terdesak benar. Mereka berdua hanya mampu melindungi diri dengan elakan dan tangkisan sambil mundur, tidak ada kesempatan untuk membalas serangan lawan yang semakin gencar. Keadaan mereka terancam bahaya dan gawat. Mulai terdengar tawa Arya Bratadewa yang ngakak, menertawakan lawannya. Ketika suami istri itu sudah amat gawat keadaannya, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda dan dua orang penunggang kuda membalapkan kuda mereka menuju ke tempat pertandingan itu. Ketika keduanya sudah tiba di situ, mereka cepat melompat turun dari atas kuda. 4 orang yang sedang berkelahi itu menyempatkan diri untuk melirik dan melihat siapa dua orang yang datang itu. Mereka berempat tidak mengenal Joko Darmono, akan tetapi ketika Ki Cangak Awu dan Pusposari mengenal bahwa seorang dari dua pemuda yang datang itu Bagus Sajiwo, mereka menjadi girang sekali. Sebaliknya, Ni Chandra Dewi ketika melihat Bagus Sajiwo, mukanya menjadi merah. Ia sejak dulu membenci pria dan Bagus Sajiwo merupakan satu-satunya pria yang ia pilih untuk menjadi suaminya. Akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak mau menerimanya sebagai istri. Hal ini membuat ia sakit hati dan membenci sekali kepada Bagus Sajiwo karena merasa ditampik, direndahkan yang membuat ia malu dan merasa dihina. Akan tetapi selain marah, ia juga gentar melihat kedatangan Bagus Sajiwo dan seorang pemuda lain yang tidak dikenalnya. Ketika Bagus Sajiwo melihat betapa suami istri itu terdesak,
Apalagi bahwa yang mendesak Nyi Pusposari adalah Chandra Dewi yang dia tahu amat sakti, dia lalu cepat melompat ke medan perkelahian. Sekali dia menggerakkan tangannya, ada angin pukulan dahsyat menahan Chandra Dewi yang sedang mendesak Nyi Pusposari. Chandra Dewi marah sekali melihat pemuda yang dianggap suaminya itu malah membela lawannya, maka dengan nekat ia lalu menerjang dengan kebutan dan pedangnya ke arah Bagus Sajiwo. Akan tetapi dorongan tenaga Bagus Sajiwo itu membawa angin yang kuat sekali sehingga tubuh Chandra Dewi terdorong ke belakang sampai terhuyung. Melihat pemuda yang baru datang itu dapat membuat Chandra Dewi terhuyung ke belakang, Arya Bratadewa terkejut bukan main. Dia lalu melompat ke belakang dan cepat mencabut 2 buah pistol dari pinggangnya. Akan tetapi sebelum dia sempat membidik dan menembakkan kedua buah pistolnya itu, 2 sinar hitam menyambar dan 2 buah batu sebesar kemiri menghantam kedua tangannya yang memegang pistol. Aduh! Dia berteriak keras dan 2 buah senjata api itu terlepas dan terlempar dari tangannya. Dia memandang terbelalak ke arah pemuda yang menjatuhkan 2 buah pistolnya dengan sambitan batu itu. Maklumlah dia bahwa yang dihadapinya adalah 2 orang pemuda yang amat tangguh, padahal 2 pucuk senjata api yang menjadi andalannya telah terlepas dari tangannya. Kalau dilanjutkan perkelahian itu, tentu pihaknya akan menderita kekalahan. Agaknya Chandra Dewi juga mempunyai pendapat yang sama. Iblis betina Banten ini gentar menghadapi Bagus Sajiwo yang dibencinya. Maka ketika Arya Bratadewa melompat jauh meninggalkan tempat itu, ia pun melompat dan mengejar rekannya melarikan diri. Warok Suro Badak sudah sejak tadi melarikan diri lebih dulu melihat kemunculan pemuda yang dikdaya itu. "Jahanam busuk! Kembalikan puteriku!" teriak Pusposari dan ia melakukan pengejaran. Suaminya, Ki Cangak Awu juga mengejar. "Paman dan Bibi, jangan mengejar. Adi Nawangsi sudah pulang," seru Bagus Sajiwo sambil mengejar 2 orang itu. Melihat bayangan berkelebat dan pemuda itu telah berdiri menghadang di depan mereka dan mendengar ucapan itu, keduanya berhenti dan memandang pemuda itu dengan sinar mata penuh harapan. "Anakku, sudah pulang?" Bagus Sajiwo mengangguk. "Benar, Kanjeng Bibi. Joko Darmono itulah yang telah menyelamatkan Nawangsi dari tangan penculiknya." Bagus Sajiwo memandang ke arah Joko Darmono. Suami istri itu memutar tubuh mereka memandang Joko Darmono yang sambil tersenyum menghampiri mereka. "Joko, perkenalkan. Ini Paman Ki Cangak Awu dan Bibi Pusposari, ayah dan ibu Nawangsi," kata Bagus Sajiwo memperkenalkan. Joko Darmono memberi hormat dengan sembah depan dada. "Paman dan Bibi, senang sekali dapat berkenalan dengan Paman dan Bibi sebagai pemimpin perguruan Jatikusumo yang terkenal," katanya ramah. Sumai istri itu masih tertegun oleh rasa girang dan lega mendengar putri mereka telah dapat diselamatkan. "Anak Mas Joko Darmono, kami amat berterima kasih bahwa Andika telah menyelamatkan anak kami," kata Ki Cangak Awu sambil menatap wajah tampan itu. "Ah, Paman. Kebetulan saja aku bertemu dengan penjahat yang melarikan adik Nawangsi sehingga dapat menggagalkan penculikan itu," kata Joko Darmono. "Aduh, terima kasih banyak, anak Mas. Kami sudah merasa gelisah bukan main. Bagaimana ceritanya Andika dapat menolong anak kami?" "Bibi Pusposari, saya kira lebih baik hal itu kita bicarakan nanti. Sekarang sebaiknya Paman dan Bibi cepat pulang karena adik Nawangsi amat mengkhawatirkan Paman dan Bibi yang mencarinya ke Ponorogo. Pakailah kuda kami," kata Bagus Sajiwo. "Terima kasih, kalian sungguh pemuda-pemuda yang hebat. Kami sekeluarga berhutang budi," kata Pusposari terharu. Suami istri itu lalu menunggang kuda kedua orang pemuda itu dan membalapkan kuda mereka ke selatan, menuju ke Jatikusumo. 2 orang pemuda saling pandang dan keduanya tersenyum. "Wah, harapan bagimu besar sekali, Joko." "Weh, apa maksudmu?" "Harapan apa?" "Harapan menjadi adik iparku." "Loh? Maksudmu?" "Alah, masih kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Nah, kujelaskan lagi. Harapan untuk menjadi mantu Paman Ki Cangak Awu." "Apa? Aku? Ih, gila kau, Bagus." "Mengapa gila? Engkau tertarik kepada adikku Nawangsi yang cantik jelita dan galak. Galak namun menggemaskan, bukan? Hayo, mengaku saja. Engkau jatuh cinta kepadanya, bukan?"
Dan aku tahu bahwa Nawangsi mengagumimu, apalagi ia telah kau selamatkan. Orang tuanya sangat berterima kasih kepadamu. Selain itu, aku sendiri pun sungguh akan senang